bikin halaman, kemudian gimana caranya bikin daftar tabel dan lain-lain. Minggu ini kita belajar gimana caranya bikin daftar isi. Sorry, bentar. Nah, step-step membuat daftar isi yang paling pertama itu teman-teman harus nentuin dulu mana yang mau jadi judul, mana yang mau jadi subjudul. Contoh yang mau jadi judul itu seperti ini, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, kemudian bab satu pendahuluan, bab 2 hasil dan pembahasan, bab 3 penutup. Nah, itu kita sebut sebagai judul. Judul ini akan kita kasih style namanya heading satu. Terus latar belakang ya kayak gini ya anakannya, rumusan masalah lagi, tujuan penelitian, metodologi penelitian, ini subjudul. Berarti ini namanya heading 2. Gimana cara bikin headingnya? Caranya teman-teman tinggal caranya teman-teman tinggal ke tab home. Udah ke tab home, di blok dulu pertama buat yang judul, di blok dulu semua judul bab. Mau dikerjain satu-satu boleh, mau di blok bersamaan gitu juga boleh. Ke tab home, terus kita perhatiin grup yang namanya style. Teman-teman cari di sini style heading satu. Kalau misalnya nggak ada heading satu, teman-teman bikin aja style baru dengan cara create a style. Terus di sini kan ada tulisannya ya. Kita bisa rename nama stylenya. Anggaplah ini buat latihan heading satu. Terus kita modif style tersebut. Udah ada. Kita modif. Nah, style based on-nya, karena ini untuk heading satu, jadi style based on-nya juga harus heading satu. Teman-teman bisa nentuin fontnya itu mau style apa. Anggaplah Times New Roman. Terus bisa nentuin ukuran fontnya mau berapa. Mau 14, mau 13, dan lain-lain. Terus dia mau bold apa enggak. Kalau udah oke, kita klik oke. Nanti judul babnya itu akan langsung otomatis ke tengah gini. Dan ada tanda segitiga kecil di sebelah teksnya. Kelihatan nggak? Ini tandanya headingnya sudah aktif. Selain ini, teman-teman bisa juga pakai shortcut Ctrl F. Nanti keluar navigation kan. Cek di bagian heading. Nah, ini tandanya headingnya udah aktif. Bentar. Teman-teman masih nyimpan file yang minggu kemarin nggak? Ini sama kok kayak file minggu kemarin. File minggu kemarin udah dikirim admin di grup kan? Nah, terus itu kan baru sampai bab satu. Lakuin hal yang sama ke judul bab 2 di blog, ke tab home, style, terus kita masukin aja headingnya tadi, heading 2. Sama halnya dengan mana lagi? Bab 3. Di blog, tab home, stylenya cari yang heading satu. Sampai di sini bisa nggak teman-teman bikin style buat heading satu? Oke kah? Aman? Aman nggak? Ada pertanyaan? Nah, kalau teman-teman udah berhasil bikin heading satu ke judul bab,
Sekarang kita lanjut ke judul subbab kayak tadi. Latar belakang, diblok dulu. Terus subbab tujuan penelitian, subbab rumusan masalah, subbab metodologi penelitian. Kan heading 2. Caranya sama kayak tadi. Teman-teman ke tab home, style, cari di sini heading 2. Kalau misalnya nggak ada, kita bikin heading baru. Di rename, terus teman-teman modif. Jangan lupa setiap ngemodif, style besoknya harus teman-teman sesuaiin. Kalau misalnya dia tadi untuk heading 2, berarti style besoknya itu heading 2. Udah, kalau udah kayak gini, kita klik OK. Nanti sama kayak tadi, ada tanda segitiga kecil di samping teksnya. Setelah teman-teman kasih heading, baru teman-teman bisa kasih numbering subbabnya. Ini kan bab 1, berarti 1.1 sampai habis kan. Cara bikin numberingnya, setelah di blok, kita ke tab home. Pilih yang namanya numbering. Teman-teman cari di sini 1.1 dan seterusnya. Seperti ini. Jadi numberingnya lebih rapi gitu loh. Gitu. Oke kah? Daripada kita bikin manual numbering kayak gini nih. Nah ini kan numberingnya otomatis. Aman. Aman ya. Nah, itu kan tadi subbab buat bab 1. Nah, buat bab 2 juga sama. Teman-teman blok dulu subbabnya. Itu kan tadi ada hasil, terus kita blok lagi di bagian pembahasan. Caranya sama, setelah di blok ke tab home, terus teman-teman pilih heading 2. Cari di sini 2.1 buat numberingnya. Udah deh, nanti dia udah otomatis jadi heading 2. Dan udah punya numbering. Buat memastikan numberingnya udah aktif apa belum, teman-teman bisa pakai navigation CTRL F. Kelihatan nih di sini isi headingnya itu ada bab 1, isinya 1.1 sampai 1.4. Terus bab 2 ada bab 3. Bab 3 ini kan belum ada isinya karena ya belum ada headingnya. Di blok caranya sama kayak tadi, ke tab home, style, pilih heading 2 yang tadi kita buat. Terus baru teman-teman kasih numbering untuk penomoran subbabnya. Cari di sini 3.1 karena untuk bab 3 kan. Selesai. Sampai di sini. Paham nggak teman-teman? Bikin heading dan numbering untuk subbab. Berulang-ulang. Hah, nggak ada kah filenya? Bentar-bentar. Aku nggak bisa ngirimin filenya kalau dia lagi dibuka gitu loh. Wait ya. Nggak ada kah? Belum dikirimin sama adminnya kah? Nat, halo Nat. Nat, sorry. File yang minggu kemarin belum dikirim kah? Minta tolong dikirim ke grup ya. Soalnya filenya masih sama dipakai kayak minggu ini. Harus.
Tapi caranya paham nggak teman-teman? Nah, udah. Ingat, minta tolong filenya dikirim ya ke grup. Oh, udah ada minggu lalu. Nah, itu kata temennya udah ada filenya di minggu lalu. Sama kok, beneran tipek sama. Masih pakai file yang sama. Teman-teman ada pertanyaan sampai bikin subbab. Terus gimana Kak kalau misalnya ada sub-subbab? Contohnya kan 1.1. Ada lagi anaknya tuh. 1.1.1. Lah ini ruang lingkup. Kemudian ya caranya sama kayak tadi. Teman-teman bisa blok judul subbabnya. Kan ini heading 2. Berarti anak heading 2 itu kan heading 3. Kita bikin heading baru. Caranya ke tab home, style, cari di sini heading 3. Kalau nggak ada, teman-teman bikin heading baru. Namanya latihan heading 3. Dimodif kayak tadi, style based on-nya jangan lupa mengikuti headingnya. Karena buat heading 3, berarti style based on-nya heading 3. Terus teman-teman bold, biasanya kan di bold ya. Atur fontnya, kalau udah oke, klik oke. Nah ini dia udah jadi heading. Tinggal kita tambahin numberingnya di sini. Cari 1.1.1. Kalau nggak ada, kita bikin numbering baru. Sorry, harus cepetan. Ke sini, tab home, numbering, pilih yang namanya define new number format. Angka yang ke blok abu itu adalah angka yang bakal berubah. Jadi, kita kasih judul atau angka subbab di awalnya. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Bisa klik previewnya. Klik oke, selesai. Ini numbernya udah otomatis, headingnya udah aktif gitu. Tapi biasanya em, heading tuh nggak banyak-banyak teman-teman. Paling sampai heading 3 aja. Jarang ada nyampe heading 4. Oke ya. Nah, kalau semua headingnya udah dibikin, kita cek ulang ke navigation. Di bagian headings, kita cek apakah headingsnya udah benar semua atau belum. Pas di sini aku baru sadar, oh iya, ada daftar pustaka yang belum kita kasih heading. Oke, kalau udah rapi, langkah selanjutnya adalah membuat nomor halaman. Nah, ini kan materinya udah di minggu kemarin ya. Aku ulang sedikit. Tips kalau kita mau bikin nomor halaman, teman-teman tentuin dulu jenis nomor halamannya. Misal di bagian cover itu nggak akan ada nomor halaman apapun kan. Kemudian di bagian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, nomor halamannya akan berupa angka Romawi. Terus di bagian bab 1 sampai selesai itu angka biasa. Berarti kan di sini ada 3 jenis ya. Nah, setelah kita menentukan jenisnya, baru kita putusin kita harus bikin yang namanya section atau pemisah antara jenis-jenis tersebut. Teman-teman tinggal arahin kursor ke bagian paling akhir dari setiap bagiannya. Contoh tadi di cover. Cover kan bagian 1, nggak mau ada halaman apapun, nggak mau ada nomor apapun gitu. Arahin kursor ke teks paling terakhir dari cover. Terus layout, pilih bridge, pilih next page. Kalau ada halaman kosong kayak gini, teman-teman delete. Delete-nya pakai keyboard delete ya. Terus kita arahin kursor kita ke bagian atas ataupun bawah, bagian header ataupun footer gitu. Buat melihat
sectionnya udah aktif apa belum. Kan ini kelihatan ya, ada section 1, section 2. Kita tinggal tambahin satu section lagi buat di sini. Cara nambahin sectionnya sama kayak tadi, arahin ke teks atau paragraf paling terakhir. Ini deh, dari halamannya, terus ke layout, breaks, next page. Ini juga sama, kalau ada halaman kosong di delete aja. Terus kita cek sectionnya aman atau enggak. Kalau udah aman, kita matiin yang namanya link to previews. Kenapa harus dimatiin? Kalau nggak teman-teman matiin, nanti jadinya kayak gini. Sih kita mau masukin ini halaman 1. Nah, halaman itu muncul di semua halaman. Karena ya dia sama dengan sebelumnya gitu, same as previous tuh. Makanya ini harus kita matiin dengan cara ke tab header and footer, matiin link to previous. Matiin di semua section, pastiin link previousnya udah mati. Kalau semua section itu udah bersih, udah nggak ada link to previous, baru kita bisa bikin nomor halamannya. Caranya, teman-teman ke bagian yang namanya, bentar, sorry, sorry. Nih, teman-teman ke insert, terus ada grup yang namanya header and footer. Ada yang namanya page number. Pilih page numbernya, tentuin nomor halamannya itu mau di atas, di bawah, atau di mana gitu. Anggaplah di bawah. Pilih bottom of page, terus pilih desain nomor halamannya. Anggap mau desain yang ini. Klik OK, nanti dia bakalan muncul. Page one. Tapi masalahnya ini kan tadi bagian daftar isi sampai daftar grafik itu kita udah sepakat mau pakai angka Romawi. Cara merubah jadi angka Romawinya, teman-teman tinggal blok nomor halamannya. Kayak gini, ke tab header and footer, terus teman-teman pilih page number. Yang namanya format page number. Format page numbernya kita ganti jadi angka Romawi. Seperti ini. Jadi nanti, itu ya, ini di halaman terpisah. Ini page one angka Romawi, page 2 angka Romawi. Sampai di sini oke nggak teman-teman? Kalau oke baru aku lanjutin. Aman. Udah sampai page 4. Terus kita tinggal lanjut ke halaman berikutnya, bab 1 sampai selesai. Caranya sama buat input nomor halamannya. Teman-teman tinggal ke tab insert, pilih page number, pilih bottom of page. Kalau misalnya teman-teman pengen desainnya berbeda, itu bisa. Karena tadi kan sectionnya udah kita pisah ya. Cuman kan kalau nomor halaman tuh sama, desain dari awal sampai akhir. Jadi kita pilih desain yang sama. Mana tadi? Yang ini. Udah, dia nanti langsung ngedeteksi kembali ke settingan awal, page one pakai angka biasa. Dan otomatis bikin nomor halaman sampai kelar halaman ke 23. Sampai di sini terkait nomor halaman, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Aman ya?
Nah, kalau aman, kita kembali ke bagian daftar isi. Setelah tadi kita bikin heading, bikin nomor halaman, step terakhir adalah membuat daftar isinya secara otomatis. Caranya, teman-teman tinggal ke tab Reference, pilih Table of Content, terus dipilih aja contoh mau pakai yang Automatic Table One. Tinggal diklik sekali dan selesai. Ini udah ada daftar isinya. Kelihatan nggak? Dan ini tuh udah otomatis. Kenapa aku bisa klaim ini otomatis? Misal teman-teman mau cek ah kesimpulannya seperti apa. Kita bisa CTRL, terus diklik, dia langsung pindah ke bab 3 bagian subbab kesimpulan. Begitupun kalau misalnya teman-teman udah menjadikan ini sebagai PDF. Kita cek ya. Ini aku publish as PDF. Terus kalau udah dipublish kayak gini, aku mau ke contoh bab 3 bagian 3.2. Tinggal diklik sekali, dia langsung pindah ke 3 titik. Sampai di sini ada pertanyaan seputar daftar isi. Ada pertanyaan gak teman-teman? Aman? Aman, aman. Oke kah? Bentar ya. Biasanya tuh nanya ini gini, Kak, kalau misalnya aku nambahin nomor halaman gimana? Atau aku kalau nambahin subbab gimana, Kak? Karena ada revisi dari dosen. Nah, kalau teman-teman di kondisi seperti itu, jangan dihapus daftar isinya, cukup kita lanjutkan aja. Ada pertanyaan Kak, teman-teman? Ini aku mau menjelaskan kalau misalnya kita mau nge-update. Nanti kalau aku ulang dari cara buat pendahuluan itu aku sama kayak ngulang dari awal gitu loh. Nanti ditonton aja ya recordnya. Kecuali kamu mau minta ngulang part tertentu, saya bagian bikin halaman dan lain-lain, itu oke. Soalnya masih ada materi lain habis ini. Takutnya nggak keburu gitu. Tadi aku lanjutin ya. Gimana Kak kalau misalnya skripsinya direvisi, terus nomor halamannya nambah? Anggap di bagian hasil penelitian. Dosennya tuh minta tambahin bahas tentang A, B, C, D, E, F, G. Jadi kan nambah tuh, nge-apply ini nambah ada 3 atau sampai 4 halaman. Ketika halamannya nambah,
Hmm, halamannya juga pasti berubah kan? Tadi kan paling terakhir itu sampai halaman ke 23. Terus pas habis revisi jadi halaman ke 26. Nah, kalau kayak kayak gini, berarti daftar isinya juga berubah. Jangan teman-teman hapus, tapi cukup di-update aja. Gimana cara update-nya? Tinggal diklik sekali bagian daftar isinya. Nanti muncul kayak kotak abu di atas, ada tulisannya update table. Kalau misalnya nggak muncul, teman-teman blok daftar isinya. Klik kanan, ada yang namanya update field. Sama aja. Atau bisa juga teman-teman klik daftar isinya. Terus kita ke reference, ada namanya update table. Jadi ada tiga cara. Pilih salah satu aja. Contoh ini, dari setelah diklik daftar isinya muncul update table. Nanti ada notifikasi gini. Kita mau update apa sih? Kalau tadi kita cuma nambahin nomor halaman, kita bisa pakai update page number only. Tapi kalau teman-teman nambahin subbab baru, itu pakainya update entire table. Anggaplah ini nomor halaman aja kan. Dipilih yang paling atas, klik OK. Udah. Ntar, di sini nggak kelihatan perubahannya. Tadi kan daftar pustaka ini halaman 23. Setelah kita update, update-nya yang page number only, daftar pustaka jadi berubah ke halaman 26. Jadi otomatis nge-update. Terus gimana kalau nambahin subbab baru? Contoh ini ada subbab ruang lingkup, terus ada lagi subbab, aku tambah di sini deh, batasan penelitian. Kalau nambahin subbab baru, caranya sama kayak tadi. Teman-teman tinggal blok su- judul subbabnya ke tab home, terus pilih dulu style buat subbab tersebut. Dia heading 2 kah, heading 3 kah, atau heading 4. Contoh dia heading 2. Kalau udah di blok, terus teman-teman tinggal masukin numberingnya. Nah, disinilah fungsi numbering si otomatis tadi. Kan ini 1.1. Ketika teman-teman nambahin subbab baru, harusnya ini 1.2 kan. Caranya tinggal diklik numberingnya. Klik kanan, continue numbering. Gitu. Udah. Terus sama ke bawahnya juga otomatis ngikut. Padahal ini tadi 1.2 kan, tapi ketika numbernya nambah, ini otomatis bergeser jadi 1.3 sampai 1.5. Terus kita cek ulang ke bagian heading, navigation di heading ya. Apakah subbabnya udah masuk atau belum? Ini kan udah masuk. Kalau udah masuk, kita balik ke daftar isi yang tadi, kita update tabel nih. Caranya seperti yang aku beritahu sebelumnya, tinggal di update table, tapi karena ini kita nambahin heading, berarti yang kita update adalah update entire table. Klik OK. Perhatiin nggak? Tadi subbab 1.2-nya yang awalnya itu adalah tujuan penelitian, waktu di-update jadinya batasan penelitian. Gitu. Gini. Oke, oke. Ada pertanyaan nggak seputar daftar isi? Aman, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan,
Aku lanjut materi baru. Bener nih, gak ada yang mau nanya. Oke, oh, gak ada yang mau nanya ya. Kalau gak ada yang mau nanya, aku lanjut materi baru ya teman-teman. Namanya mailings. Kita pakai file yang tadi. Hmm. Apa? Aku kirimin 4 file ya. Beritahu jikalau filenya sudah bisa buka. Nah, kita langsung buka file yang mailing piagam penghargaan ya teman-teman. Oke. Jadi apa sih fungsinya mailings itu? Mailings itu fitur Microsoft Word yang memudahkan kita kalau kita mau bikin satu file nih dengan format yang sama, tapi ada sedikit perbedaan. Contoh perbedaannya itu penerima filenya atau penerima si sertifnya. Misal, kita lagi bikin sertif piagam penghargaan. Kan format sertifnya sama ya. Yang ngebedain cuman ya siapa nama penerimanya aja. Nah, itu kita bisa pakai fitur Mailix. Caranya teman-teman ke tab Mailix. Teman-teman ada nggak tabnya? Biasanya tuh ada yang bilang kayak, Kak, aku nggak punya tab Mailix. Adakah tabnya? Nah, kalau udah ada tab Mailix, coba kita perhatiin ini fitur-fiturnya masih mati kan? Nah, kenapa mati? Karena kita belum masukin nama penerima si sertifnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya tag mailings, kita bisa ke, sorry, kita bisa ke customize the ribbon, terus cek di sini, cek di bagian ini, mailingsnya udah kecentang apa belum, gitu. Kalau udah kita klik, oh, kalau misalnya dia belum, ya dicentang dulu, terus kita klik OK. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa nyari dari bagian kiri, all comments. Kumpulin semua fitur atau semua comments yang ada di sini. Cari manual satu-satu. Oke, kita anggap teman-teman semuanya ada tab mailings. Kalau udah ada tab mailings, kita klik select recipient. Kan biasanya em, buat seminar gini, dia daftarnya lewat GForm kan. Terus GForm itu kalau di-download, hasilnya bakalan dalam bentuk Excel. Dan kalau kita udah punya Excel-nya, kita bisa pilih menu Use an Existing List. Tadi kan aku udah ngirim ya Excel-nya. Terus teman-teman tinggal pilih file Excel. Penerima penghargaannya, klik Open. Jangan lupa dicentang bagian ini. Nah, ini maksudnya baris pertama itu adalah header atau judul kolom gitu, bukan data. Terus kita klik OK. Setelah resipinya masuk ke fitur mailings, otomatis fitur-fitur lainnya itu bakalan hidup.
Nah, kalau udah gini, teman-teman tinggal masukin fieldnya. Field itu apa sih, Kak? Field itu data yang ada di Excel-nya. Kalau misalnya di Excel teman-teman ada data nomor WA, data bukti transfer, data dan lain-lain, itu setiap kolomnya itu akan menjadi field. Tapi kan nggak semua harus kita masukin. Contoh, nggak mungkin kita masukin di sini nomor WA, ya kan? Kita hanya perlu nama aja. Jadi kita pilih fieldnya berdasarkan nama. Baik dari nama depan, nama tengah, terus teman-teman pilih nama belakang. Sorry. Nah, belakang. Kayak gini. Kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal atur aja fontnya mau berapa. Setelah diatur fontnya, kita bisa preview hasilnya di bagian preview result. Kelihatan nih, ada Rifki Maulana, Safa, Yana, Puspa, dan seterusnya. Kalau teman-teman merasa udah oke sama displaynya gitu ya, kita bisa finish and match, terus edit individual dokumen. Klik oke. Selesai. Tadi yang satu lembar, itu otomatis langsung jadi 15 lembar karena ada 15 orang di datanya. Jadinya seperti ini. Kelihatan kok, ini si Nezar, si Maura, si Alia, dan seterusnya. Sampai di sini oke nggak teman-teman? Oke kah? Oke. Nah, udah deh selesai ini. Kalau misalnya teman-teman butuh piagam buat si Safa. Safa ini halaman berapa ya? Dia halaman 2. Tinggal di save as PDF. Terus waktu teman-teman nge-save, opsinya diganti jadi halaman 2 aja. Ganti deh tuh piagam penghargaan Safa. Nanti jadi nyimpen sertif sih Safa aja. Gitu. Itu kalau kita menggunakan Melis buat bikin sertifikat. Nah, selain sertifikat, kita bisa menggunakan Melis buat bikin surat. Sebenarnya caranya sama aja, teman-teman. Cuman ada sedikit perbedaan. Bedanya kalau di surat itu ada yang namanya greeting line. Greeting line itu kayak sapaan di awal. Kalau di surat kita biasanya kepada yang terhormat atau selamat pagi Bapak atau Ibu atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, bla bla bla. Itu kan greeting line atau sapaan. Nah, greeting line-nya bisa kita custom. Caranya sama kayak tadi, teman-teman harus masukin dulu penerima suratnya. Dengan cara ke tab mailing, select recipient, terus masukin nama penerima suratnya. Klik open, terus jangan lupa dicentang setelah first row of data contents column header. Kalau udah kita klik OK. Fitur yang lain kan bakalan hidup. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja sesuai fieldnya. Misal first name, terus last name. Habis itu mau masukin alamat. Sorry. Alamatnya address. Terus mau masukin city-nya, baru state-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal preview aja hasilnya. Jadi seperti ini. Jadi kan aku bilang di awal kalau di surat ada yang namanya greeting line. Cara bikin greeting line-nya, teman-teman ke tab mailings ada yang namanya greeting line. Di sini kita bisa custom greeting line nih. Karena ini dalam bahasa Inggris, jadi ya
sesuaiin aja greeting line-nya. Sorry, sorry. Nggak usah deh, gini aja. Nah, teman-teman cek di previewnya, dia itu greeting line bisa ngikutin nama penerimanya. Contoh, penerimanya tuh Dan Jones. Nanti greeting line-nya, halo Mr. Dan Jones. Atau mau kayak gini, display namanya, halo Dan Jones. Cuman kayak kurang sopan gak sih? Atau mau pakai nama belakang doang, halo Mr. Jones. Itu bisa. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Kalau udah kita klik OK. Nah, di sini kita bisa di highlight fieldnya ada di mana aja. Tadi ada di sini dan ada di greeting line. Kalau udah begini, di preview dulu hasilnya. Coba perhatiin ya. Ini buat Chris Walters. Terus greeting lainnya, halo Mr. Chris Walters. Di surat yang lain, beda lagi greeting lainnya. Ini buat Shannon. Nah, greeting lainnya, halo Miss Shannon. Kalau udah, kita klik Finish and Merge. Terus edit individual dokumen. Selesai deh tuh surat yang tadi satu lembar jadi 8 lembar. Sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke kah? Sudah jam 9. Kalau misalnya tidak ada, kau ulangi jadi biar banyak. Oke. Gini nih. Bukan jadi biar banyak. Dia kan tadi ini satu lembar. Reviewnya udah oke kan? Nah, step selanjutnya itu membuat halaman dari setiap namanya. Caranya teman-teman ke tab My List, pilih Finish and Match, terus klik Edit Individual Document. Klik All atau semuanya. Udah. Nanti dia jadi sejumlah data yang teman-teman punya. Misalnya ada 50 nama, jadi 50 halaman. Kalau ada 8 nama, jadi 8 halaman. Gitu. Oke nggak? Oke. Yang lain ada yang nanya lagi kah? Ya, sama-sama. Karena sudah tidak ada yang bertanya, teman-teman bisa mengisi presensinya ya. Terus ini kan pertemuan terakhir. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak ke teman-teman udah ikutan bootcamp di kita, khususnya di Microsoft Word. Semoga ilmu yang aku share bermanfaat untuk teman-teman menggunakan Microsoft Word yang tadinya udah pakai tapi belum efektif gitu. Semoga setelah ikutan kelas ini bisa jadi lebih efektif pakai Word-nya. Terus mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau aku kecepatan ngajarnya. Aku mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah mau ikut kelas aku walaupun di malam. Oke, terima kasih semuanya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aku izin keluar ya.